Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sejarah perkembangan Islam di Asia. Saya Nanda Wahyu Prasetyo, nomor absen 30. Saya Naswa Irin Hapsari Putri, absen 31. Saya Quindia Davi, absen 32. Selang beberapa tahun dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir dengan membawa ajaran Tauhid, Islam mulai tersebar ke berbagai negeri di sekitarnya dan terus berlanjut hingga Islam benar-benar menjadi agama bagi seluruh penduduk dunia. Agama Islam berkembang di Asia sejak awal kelahirannya. Namun, perkembangan yang signifikan terjadi setelah beberapa abad kemudian. Di antaranya adalah negara-negara berikut. India. Islam masuk ke India pada abad ke-7. Kemudian, agama Islam dapat berkembang dengan pesatnya di sana. Bukti berkembangnya Islam di India adalah dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam serta peninggalannya. Jadi, di India pernah terjadi kejayaan Islam. Meskipun begitu, hingga sekarang umat Islam di India tetap sebagai warga minoritas. Sejumlah khasana Islam dikuasai oleh umat Hindu dan dijadikan objek wisata. Umat Islam di India sekarang sekitar 100 juta jiwa, yang berarti India adalah negara ketiga terbesar yang berpenduduk Muslim setelah Indonesia dan Pakistan. Umat Islam di India nasibnya juga sama dengan di negara-negara lain yang umat Islamnya minoritas. Mereka ditekan dan ditindas oleh penguasa. Ribuan bangunan bersejarah yang dibangun raja-raja Islam kini menjadi puing yang mengenaskan, kemudian dijadikan objek wisata oleh umat Hindu. Di India pernah lahir para pemikir handal, seperti Muhammad Iqbal, Shah Waliullah, Muhammad Ali Jinnah, Syahid Ahmad Khan, Abdul Qadir Azad, dan Syahid Amer Ali. Pakistan. Pakistan merupakan negara yang memisahkan diri dari India. Islam di Pakistan dapat berkembang dengan pesat sehingga Pakistan merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar kedua di dunia. Sayyid Qutb, tokoh Ikhwanul Muslim Mesir, pernah mengatakan bahwa kini telah muncul dua kekuatan besar Islam, yakni Indonesia, Asia Tenggara, dan Pakistan, Asia Selatan. Kekuatan militer negara Pakistan ini juga diperhitungkan oleh dunia dengan adanya dugaan bahwa negara Pakistan mempunyai kemampuan persenjataan nuklir. Pada tahun 1947, Inggris menyerahkan kedaulatan kepada dua dewan konstitusi, yaitu tanggal 14 Agustus 1947 untuk Pakistan dan tanggal 15 Agustus bagi India. Sejak itulah Pakistan lahir sebagai negara Islam. Muhammad Ali Jinnah diangkat sebagai gubernur jenderal dengan gelar Quaidi Azam atau pemimpin besar. Majelis Nasional dengan berpedoman kepada rancangan undang-undang hasil sidang Liga Muslim pada bulan Maret 1940, yaitu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sistem pemerintahan yang dirumuskan Liga Muslim tahun 1940 itu disahkan menjadi konstitusi tahun 1956. Dalam konstitusi itu, negara kemudian bernama Republik Islam Pakistan. Konstitusi ini kemudian ditinjau kembali sehingga lahir konstitusi tahun 1962 dengan produk antara lain menghilangkan kata Islam dan sebagai imbalannya mendirikan dua lembaga, yaitu Dewan Penasihat Ideologi Islam dan Lembaga Penelitian Islam. Berikut adalah contoh warisan peradaban Islam di Pakistan, yaitu Masjid Badshahi. Afghanistan. Agama Islam masuk ke Afghanistan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Islam telah masuk ke Kabul, dan pada tahun 870 Masehi, Islam telah mengakar di seluruh negeri Afghanistan. Agama Islam sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan mereka. Pada tahun 1933, Muhammad Zahir Shah naik sebagai raja. Kemudian, Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha menanamkan pengaruhnya. Melihat keadaan seperti ini, umat Islam menilai bahwa pemerintah Afghanistan telah jauh menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian, umat Islam mulai bergerak, yaitu dengan munculnya organisasi perjuangan gabungan Muslim yang bernama
Perjuangan Muslim, yang kemudian pada tahun 1968 berubah nama menjadi Al-Jami'ah Al-Islamiyah di bawah pimpinan Burhanuddin Rabbani. Uni Soviet semakin marah melihat perkembangan Islam itu. Kemudian pada tahun 1972 di bawah pengaruh Uni Soviet, Muhammad Daud menggantikan Zahir. Pada tahun 1978, Daud tewas dibunuh dan diganti oleh Nur Taraki sebagai presiden. Pada waktu itu, para ulama mengeluarkan fatwa untuk mengutuk dan mengkafirkan Taraki serta mewajibkan jihad untuk menggulingkannya. Akibat timbul perjuangan Mujahidin Afghanistan, kemudian pada tahun 1970 Uni Soviet memasuki Afghanistan dengan membawa presiden bonekanya, Barack Kamal. Pada tahun 1987, peperangan memuncak dengan bantuan senjata dari Amerika dan Inggris dan berakhir dengan Uni Soviet (sekarang Rusia) menderita kerugian besar. Akhirnya, pada tahun 1989, Uni Soviet (sekarang Rusia) menarik seluruh tentara dari Afghanistan. Ulama-ulama terkenal yang lahir di Afghanistan antara lain Ibnu Hibban al-Basti, Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, penulis buku sejarah abad ke-14, dan sebagai penggerak pan-Islamisme abad 19 di Afghanistan bernama Syahid Jamaluddin al-Afghani. Tiongkok. Agama Islam masuk ke wilayah Tiongkok sekitar abad ke-10, yaitu langsung dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang dari India. Agama Islam masuk ke Tiongkok melalui perdagangan darat dan laut, yang biasa disebut Jalan Sutra. Adapun pertama kali terjadinya penyebaran Islam di Tiongkok yaitu pada masa dinasti Tang. Haji Muhammad Yunus Simaliangci adalah salah satu pemimpin Islam di Cina yang pernah berkunjung ke Indonesia. Beliau adalah imam besar Cincin Deshe atau Masjid Agung di RRC Tengah, salah satu 8 masjid terbesar di Cina. Masjid tersebut dibangun 1300 tahun yang lalu. Perpaduan antara khasanah arsitektur Islam dan Cina dan mampu menampung 8.000 jamaah. Agama Islam di Cina dapat berkembang dengan pesat, meskipun negara itu menganut komunis. Ada satu kendala yang dirasakan umat Islam dalam pengembangannya, yaitu sistem komunisme yang membolehkan rakyatnya berpropaganda anti agama. Singapura. Perkembangan Islam di Singapura bisa dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura kurang lebih 15% dari jumlah penduduk, yaitu kurang lebih 476.000 orang Islam. Sebagai pusat kegiatan Islam ada kurang lebih 80 masjid yang ada di sana. Pada tanggal 1 Juli 1968, dibentuklah MUIS atau Majelis Ulama Islam Singapura, yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. Berikut adalah contoh warisan peradaban Islam di Singapura. Thailand. Agama Islam masuk ke Thailand melalui kerajaan Pasai, Aceh. Diperkirakan pada abad ke-10 Masehi, ketika kerajaan Pasai ditaklukkan Thailand, Raja Zainal Abidin dan orang-orang Islam banyak yang ditawan. Setelah membayar tebusan, mereka dikeluarkan dari tawanan. Dan para tawanan tersebut ada yang pulang dan ada juga yang menetap di Thailand, sehingga mereka menyebarkan agama Islam. Selain itu, Islam juga disebarkan di Thailand melalui perkawinan campuran sehingga dakwah Islam semakin berkembang. Berkat perjuangan mereka, agama Islam di Thailand masih berkembang hingga saat ini, terutama di wilayah Thailand Selatan seperti Narathiwat, Yale, dan Pattayat. Filipina. Agama Islam masuk ke Filipina sekitar abad ke-6 Masehi dan ke-7 Masehi. Dibawa langsung oleh para saudagar dari Hadramaut melalui jalur Hindia dan Samudra Hindia. Wilayah pertama yang mereka singgahi adalah Kepulauan Mindanao. Sekitar tahun 1475 Masehi, Mubalik yang datang ke wilayah itu bersama Syekh Syarif, kebungsuan dari Mekah. Sedangkan Mubalik yang datang ke Kepulauan Sulu Filipina adalah Syahid Abdul Aziz dari Jeddah. Syahid Abdul Aziz lah yang dapat mengislamkan Raja Malaka pertama,
yang kemudian berganti nama menjadi Malikus Saleh atau Malik As-Saleh. Berkat perjuangan para mubalik itulah agama Islam di Kepulauan Filipina terus berkembang sampai saat ini, terutama di wilayah Filipina Selatan, yakni Kepulauan Mindanao. Kaum muslimin di wilayah itu menginginkan memiliki negeri sendiri, sehingga mereka berjuang keras untuk meraih kemerdekaan dari pemerintah Filipina. Dalam perjuangannya, mereka membentuk suatu organisasi yang bernama MNLF atau Moro National Liberation Front atau Front Pembebasan Nasional Moro. Moro adalah julukan bangsa Prancis yang kemudian digunakan oleh bangsa Filipina untuk menyebut kaum muslimin di negeri itu. Perjuangan umat Islam Filipina memiliki negara sendiri masih cukup panjang dan mereka terus berjuang, baik secara politik maupun diplomasi nasional dan internasional. Malaysia. Seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah berhasil mengislamkan pejabat pemerintah Malaka, kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Malaka dengan rajanya yang pertama, Sultan Permaisura. Setelah beliau wafat diganti oleh Sultan Iskandar Shah dan penyiaran Islam bertambah maju pada masa Sultan Mansur Shah. Sampai sekarang perkembangan agama Islam di Malaysia semakin pesat, dengan bukti banyaknya masjid yang dibangun, juga terlihat dalam penyelenggaraan jamaah haji yang begitu baik. Dapat dikatakan perkembangan Islam di Malaysia tidak ada hambatan. Bahkan ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam merupakan agama resmi negara. Berikut adalah contoh warisan peradaban Islam di Malaysia. Brunei Darussalam. Agama Islam di Brunei dapat berkembang dengan baik tanpa ada hambatan. Bahkan agama Islam di Brunei merupakan agama resmi negara. Untuk pengembangan agama Islam lebih lanjut telah didatangkan ulama-ulama dari luar negeri termasuk dari Indonesia. Masjid-masjid banyak didirikan. Umat Islam di Brunei menikmati kehidupan yang benar-benar sejahtera. Penduduk Brunei Darussalam mayoritas beragama Islam. Berikut adalah contoh warisan peradaban Islam yang ada di Brunei Darussalam, yaitu Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Jepang. Perang Dunia II. Jepang termasuk negara eksklusif yang menutup diri. Agama Islam baru masuk ke negara Jepang setelah pecahnya Perang Dunia II. Pada waktu itu, Jepang berperang melawan Rusia. Banyak penduduk Rusia yang mengungsi ke Jepang. Salah satunya seorang ilmuwan bernama Abdul Rashid Ibrahim, yang merupakan teman karib Jenderal Akashi, panglima perang Jepang di Rusia. Setelah di Jepang, Abdul Rashid melaksanakan dakwah Islam di kalangan masyarakat negeri itu, dan berhasil mengislamkan Konaru dan Yamaoka. Mereka berdua sempat melaksanakan ibadah haji. Perkembangan berikutnya, Islam semakin mendapat tempat di masyarakat Jepang. Banyak prajurit Jepang yang pulang dari Perang Dunia dengan oleh-oleh masuk Islam. Maka, agama Islam pun semakin berkembang dengan pesat. Apalagi setelah Haji Umar Meta mendirikan organisasi Islam pada tahun 1980 dan Dr. Shauki Futaki mendirikan rumah sakit Islam terbesar di Jepang. Sampai hari ini, agama Islam di Jepang terus berkembang. Korea. Agama Islam masuk ke Korea pada tahun 1955 yang dibawa oleh Abdurrahman dan Zubair Koji. Keduanya adalah imam rohani tentara Turki yang dikirim ke Korea dalam misi perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan. Orang Korea yang pertama kali masuk Islam adalah Umar Kim Jin Kyu, Haji Muhammad Yon, dan Haji Sabir Su. Pada tahun 1959, mereka melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Setelah bertemu dengan jutaan umat Islam dari berbagai negara, mereka segera melakukan dakwah di negaranya. Berkat perjuangan mereka, agama Islam dapat berkembang dengan pesat di Koreanya. Pada tahun 1963, di Seoul, ibu kota Korea Selatan, didirikan sebuah masjid megah dan lengkap dengan fasilitas dakwahnya, baik untuk pendidikan Al-Quran maupun untuk pertemuan akbar. Masjid itu dipimpin oleh Haji Sabir Su. Pada tahun 1980 juga didirikan sebuah universitas Islam di kota Yangin. Universitas itu memiliki 15 fakultas, yang 5 diantaranya adalah Fakultas Syariah, Bahasa Arab, Ilmu Perbandingan Agama, Sejarah Islam, dan Pendidikan Agama Islam.
umat Islam di Korea sampai saat ini sekitar 21.000 orang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.